Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Halisa Fauzi dari kelas B dengan nomor urut 26. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari mini skripsi saya untuk memenuhi tugas pada mata kuliah MPK Kuantitatif dengan judul Pengaruh Pemasaran Afiliat Terhadap Keputusan Pembelian Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Pada bab 1 pendahuluan terdapat latar belakang masalah. Perkembangan teknologi dan informasi di Indonesia saat ini semakin berkembang pesat. Perkembangan ini dilihat dari semakin meningkatnya penggunaan internet oleh masyarakat Indonesia. Menurut data laporan dari We Are Social, jumlah pengguna internet di Indonesia per Januari 2023 sudah mencapai 212,9 juta. Berarti sekitar 77% dari populasi di Indonesia sudah menggunakan internet. Internet digunakan oleh masyarakat sebagai kebutuhan komunikasi yang praktis karena mudah untuk digunakan dan mudah untuk berinteraksi dengan orang lain tanpa adanya batasan jarak dan waktu. Selain untuk kebutuhan komunikasi, kini penggunaan internet juga sudah mulai beragam. Salah satunya adalah berbelanja secara online. Saat ini banyak sekali para pebisnis yang mulai memanfaatkan internet sebagai platform digital untuk memasarkan produk atau jasa yang mereka jual melalui internet untuk mendapatkan konsumen baru. Selain pebisnis, banyak pula masyarakat yang mulai tertarik untuk membangun usahanya sendiri dengan penggunaan media online ini sebagai sarana untuk memasarkan produk yang dijualnya. Perkembangan teknologi yang saat ini semakin mudah untuk dipahami tentunya sangat membantu khususnya bagi para pebisnis maupun masyarakat yang saat ini mulai menggunakan media online sebagai salah satu wadah untuk melakukan penjualannya dan mencapai tujuannya untuk bisa memperoleh keuntungan serta mendapatkan tempat di hati para pelanggannya. Keputusan pembelian tentunya juga menjadi hal yang sangat dibutuhkan oleh pemasar agar mereka bisa mendapatkan keuntungan. Keputusan pembelian merupakan sebuah tahapan dalam proses pengambilan keputusan pembeli di mana konsumen benar-benar membeli. Berikut ini merupakan proses keputusan pembelian yang dikutip dalam Kotler dan Armstrong. Yang pertama itu ada pengenalan masalah, lalu pencarian informasi, kemudian evaluasi alternatif, lalu dilakukan keputusan pembelian, lalu setelahnya ada perilaku pasca pembelian. Banyak sekali strategi dan inovasi yang dilakukan oleh para pebisnis untuk mulai melakukan pemasaran melalui media online agar bisa menarik perhatian untuk mendapatkan konsumen. Salah satu strategi yang digunakan adalah dengan menggunakan affiliate marketing. Pemasaran affiliate merupakan salah satu dari banyaknya jenis pemasaran, khususnya pada pemasaran digital yang banyak digunakan. Pemasaran afiliat singkatnya yaitu kita berusaha untuk memasarkan produk orang lain dan jika kita berhasil menjual produk tersebut, maka kita akan mendapatkan komisi dari pemilik barang. Pada umumnya, cara kerja pemasaran afiliat ini adalah dengan menyisipkan tautan atau link produk atau jasa yang akan mereka pasarkan pada media sosialnya seperti Instagram, Twitter, TikTok, dan yang lainnya. Jika terjadi pembelian oleh konsumen yang berasal dari link yang mereka sisipkan pada media sosial mereka, maka para affiliate marketer ini atau orang yang melakukan pemasaran affiliate akan mendapatkan komisi sesuai dengan kesepakatan. Berikut ini merupakan contoh dari pemasaran affiliate yang berada di Instagram dan juga di TikTok. Jadi, cara seorang affiliate marketer untuk memasarkan sebuah produk tentunya harus menarik perhatian agar bisa menimbulkan rasa kepercayaan serta keputusan pembelian dari orang lain. Dalam hal ini, pemasaran affiliate tidak hanya harus memiliki ide yang menarik untuk menyampaikan pesan mengenai produk, namun juga harus mampu membuat konsumen memiliki rasa percaya untuk melakukan keputusan pembelian terhadap produk yang dipasarkan. Banyak sekali perusahaan khususnya e-commerce yang menggunakan strategi pemasaran afiliat. Di antaranya adalah Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Lazada, dan Bukalapak dengan persyaratan dan komisi yang berbeda-beda pada masing-masing e-commerce tersebut. Lalu selanjutnya terdapat perumusan masalah. Dari latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh pemasaran afiliat terhadap keputusan pembelian mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Lalu tujuan penelitian dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemasaran afiliat terhadap keputusan pembelian mahasiswa di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Lalu manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada manfaat penelitian akademis, yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk kajian ilmu komunikasi serta menambah pengetahuan
mengenai pemasaran affiliate dan bisa menerapkan teori-teori yang diperoleh dalam bidang komunikasi pemasaran. Lalu selanjutnya adalah manfaat penelitian praktis, yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk para praktisi ilmu komunikasi, khususnya praktisi pemasaran, mengenai keputusan pembelian terhadap pemasaran afiliat. Selanjutnya ada bab 2, yaitu landasan teori. Yang pertama adalah pemasaran. Pemasaran merupakan kegiatan yang penting dan perlu dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan bisnis dan mempertahankan profitabilitasnya. Selain pemasaran, perusahaan juga harus menggabungkan fungsi dan menggunakan pengetahuan untuk kepentingan kinerja perusahaan. Pemasaran yang dikutip dalam Kotler dan Armstrong merupakan proses di mana perusahaan membangun nilai bagi pelanggan dan menciptakan hubungan yang kuat. Pemasaran juga dapat diartikan sebagai perumusan strategi, proses komunikasi, dan penyampaian nilai melalui proses pertukaran barang atau jasa, menciptakan hubungan yang kuat untuk kepentingan perusahaan dan yang memiliki kepentingan yang sama yang bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi kebutuhan individu agar dapat terwujud. Lalu selanjutnya ada komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran digunakan sebagai tahap awal untuk mengenalkan sebuah produk kepada konsumen dengan tujuan untuk bisa mendapatkan keuntungan dari penjualan yang dijalankan. Komunikasi pemasaran merupakan sebuah cara yang digunakan oleh perusahaan yang bertujuan untuk memberikan informasi, membujuk, dan meningkatkan konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai produk dan merek yang mereka jual. Komunikasi pemasaran menjadi suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan dalam kegiatan pemasaran, baik produk maupun jasa kepada konsumen, agar pesan membujuk untuk membeli ataupun menggunakan produk atau jasa dapat tersampaikan dengan tujuan yang diharapkan. Sehingga dapat disimpulkan jika komunikasi pemasaran merupakan tahap awal sekaligus strategi yang penting bagi perusahaan atau penjual untuk memberikan informasi, membujuk, dan mengingatkan konsumen mengenai produk dan merek yang mereka jual atau tawarkan. Lalu selanjutnya ada affiliate marketing. Pemasaran afiliasi atau affiliate marketing ini merupakan salah satu bentuk pemasaran yang sudah lama digunakan. Pemasaran afiliasi yaitu suatu sistem komisi yang diberikan kepada seseorang yang berhasil merekomendasikan serta menjual sebuah produk kepada orang lain. Seseorang yang melakukan sistem affiliate marketing ini disebut sebagai affiliate marketer. Daya tarik masyarakat untuk menjadi seorang affiliate marketer sangat tinggi karena persyaratan yang mudah dan bebas biaya mendaftar. Mereka akan membangun personal branding melalui akun media sosialnya agar dapat mendapatkan kepercayaan dan ketertarikan dari followers yang mereka miliki. Kemudian para affiliate marketer ini akan mulai aktif untuk membagikan produk rekomendasinya dengan menyebarkan tautan link yang akan diarahkan ke website pembelian produk tersebut. Jika affiliate marketer ini berhasil mempengaruhi minat beli seseorang untuk bisa mengunjungi link atau website yang disebarkan oleh affiliate marketer, atau bahkan sampai berhasil untuk membuat keputusan pembelian seseorang, sehingga terjadinya proses transaksi, maka affiliate marketer ini akan mendapatkan komisi dari produk yang berhasil terjual. Selanjutnya adalah keputusan pembelian. Keputusan pembelian merupakan proses penyelesaian masalah yang terdiri dari menganalisis kebutuhan dan keinginan, mencari informasi, penilaian sumber lain terhadap alternatif pembelian, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Dikutip dalam Kotler dan Armstrong, terdapat 5 macam peranan yang dilakukan seseorang dalam keputusan pembelian. Yang pertama adalah user atau pengguna, yaitu orang yang akan menggunakan produk atau jasa. Lalu yang kedua adalah influencer, yaitu orang yang membantu menentukan dan memberikan informasi untuk memberikan evaluasi alternatif. Lalu yang ketiga adalah buyer atau pembeli, yaitu orang yang mewakili wewenang untuk memilih dan mengatur persyaratan pembelian. Lalu yang keempat adalah decider atau pengambil keputusan, yaitu orang yang memiliki wewenang untuk menentukan keputusan pembelian. Yang terakhir adalah gatekeepers atau penjaga, yaitu orang yang mengontrol aliran informasi ke orang lain. Selanjutnya di sini ada tabel penelitian terdahulu yang dijadikan referensi untuk penelitian saat ini. Yang pertama adalah penelitian dengan judul Pengaruh Konten Marketing Shopee Afiliasi melalui media TikTok terhadap keputusan pembelian konsumen yang dilakukan oleh Silvio dan Rumiani pada tahun 2022. Penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini terdapat perbedaan yaitu populasi dan sampelnya. Lalu selanjutnya adalah pengaruh komunikasi pemasaran dan affiliate marketing akun Instagram Nazwa Adinda terhadap minat pembelian produk pada followersnya yang dilakukan oleh Leatul Aina Fadilah, Cindy Wulandari, dan Salmanda Nur Afni pada tahun 2022. Perbedaan dengan penelitian saat ini yaitu populasi dan sampelnya.
Lalu yang ketiga adalah pengaruh Shopee Affiliates Program terhadap minat beli dan keputusan pembelian yang dilakukan oleh Kistan Wijaksono pada tahun 2022. Perbedaan dengan penelitian saat ini adalah populasi dan sampelnya. Selanjutnya adalah pengaruh affiliate marketing dan kepercayaan pelanggan terhadap keputusan pembelian pada platform jual beli online Shopee, studi kasus di Bandung yang dilakukan oleh Ivana Reviani pada tahun 2022. Perbedaan dengan penelitian saat ini adalah populasi dan sampelnya. Selanjutnya adalah pengaruh digital marketing terhadap keputusan pembelian pada toko baju Airshop di Desa Endang Rejo yang dilakukan oleh Adinda Galuh Pratiwi, Bayu Saputra, dan Vicky F. Sanjaya pada tahun 2022. Perbedaan dengan penelitian saat ini adalah populasi dan sampelnya. Lalu selanjutnya ada penelitian dengan judul Marketing Affiliates, Influencer, and Purchase Decision of Shopaholic User in Jakarta yang dilakukan oleh Husnayati, Cantika Alwaya Ramadanti, dan Erion pada tahun 2023. Perbedaan dengan penelitian saat ini adalah populasi dan sampelnya. Lalu selanjutnya adalah penelitian dengan judul Pengaruh Viral Marketing Shopee Affiliate, Kualitas Produk, dan Harga Terhadap Minat Beli Konsumen Shopee Indonesia, studi kasus pada generasi Z pengguna TikTok di Sidoarjo, yang dilakukan oleh Eka Ardianti dan Siti Ning Farida pada tahun 2022. Perbedaan dengan penelitian saat ini adalah variabel Y, yaitu minat beli, populasi, dan sampel. Lalu selanjutnya adalah pengaruh program affiliate di media sosial terhadap proses keputusan beli melalui kepercayaan para customer Shopee di era pandemi COVID-19 pada studi kasus di Bandung yang dilakukan oleh Adinda Fajar Cahya pada tahun 2022. Perbedaan dengan penelitian saat ini adalah populasi dan sampelnya. Selanjutnya adalah pengaruh digital marketing terhadap keputusan pembelian online yang dilakukan oleh Prisma Mariati Putri dan R.A. Marlien pada tahun 2022. Perbedaan dengan penelitian saat ini adalah populasi dan sampelnya. Lalu terakhir adalah penelitian dengan judul Faktor-faktor affiliate marketing dan kepercayaan serta pengaruhnya terhadap keputusan pembelian di era pandemi COVID-19, studi kasus pada konsumen Shopee di daerah Bandung yang dilakukan oleh Kiki Rahma Aprilia pada tahun 2022. Perbedaan dengan penelitian saat ini adalah populasi dan sampelnya. Lalu selanjutnya terdapat variabel X. Variabel X merupakan variabel bebas atau independen variabel yang mempengaruhi atau sebab perubahannya atau munculnya variabel dependen atau terikat. Di dalam penelitian ini, yang menjadi variabel X atau variabel bebas adalah pemasaran affiliate. Lalu terdapat variabel Y yang merupakan variabel terikat atau dependen variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari adanya variabel bebas. Di dalam penelitian ini, yang menjadi variabel Y atau variabel terikat adalah keputusan pembelian. Lalu di sini terdapat model penelitian, jadi pemasaran afiliat yaitu variabel X dan pemasaran afiliat yaitu variabel Y. Lalu terdapat hipotesis teori, pada penelitian ini adalah terdapat pengaruh antara pemasaran afiliat terhadap keputusan pembelian mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Lalu selanjutnya ada bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama adalah paradigma penelitian. Paradigma penelitian adalah kerangka berpikir yang menjabarkan bagaimana cara pandang peneliti terhadap fakta kehidupan sosial dan perlakuan peneliti terhadap ilmu atau teori. Paradigma penelitian ini juga menjabarkan bagaimana peneliti mengerti suatu permasalahan serta kriteria pengujian sebagai landasan untuk menjawab masalah penelitian. Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian kuantitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Selanjutnya adalah pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian kuantitatif merupakan pendekatan untuk menguji teori-teori objektif dengan meneliti hubungan antar variabel. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji pengaruh antara dua variabel, yaitu pemasaran affiliate sebagai variabel X dan keputusan pembelian sebagai variabel Y. Pendekatan kuantitatif ini digunakan untuk menguji apakah ada pengaruh antara konten pemasaran affiliate terhadap keputusan pembelian dari mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta yang akan dianalisis secara statistik. Selanjutnya adalah metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, yaitu menjelaskan antara dua variabel yang berbeda, yaitu ada variabel X dan yaitu pemasaran afiliat terhadap variabel Y, yaitu keputusan pembelian. Selanjutnya adalah populasi dan sampel. Populasi yaitu kumpulan elemen atau objek yang menjadi informasi yang akan diteliti dan dibuat kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta dengan jumlah 300 orang.
Lalu sampel merupakan bagian dari populasi, beberapa namun tidak semua dari populasi. Sampel ini merupakan subkelompok dari populasi di mana peneliti mampu menarik kesimpulan dari sampel dan populasi yang diinginkan. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling dengan teknik confidence sampling, yaitu teknik penarikan sampel yang memudahkan peneliti karena diambil yang paling cepat dan berada pada waktu yang sama dengan peneliti. Dalam penelitian ini mengambil sampel yang paling cepat mengisi kuesioner yang disebarkan secara online dengan minimal sampel yang berjumlah 75 responden. Untuk ukuran sampelnya, di sini penelitian ini menggunakan rumus Slovin untuk menentukan sampel. Dan dari jumlah perhitungan rumus Slovin tersebut, maka jumlah minimal sampel yang harus ada pada penelitian ini berjumlah 75 responden. Lalu selanjutnya adalah hipotesis riset. Hipotesis riset dalam penelitian ini adalah yang pertama ada HO, yaitu tidak terdapat pengaruh antara pemasaran afiliat terhadap keputusan pembelian pada mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Lalu ada HA, yaitu terdapat pengaruh antara pemasaran afiliat terhadap keputusan pembelian pada mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi di Universitas Negeri Jakarta. Lalu selanjutnya adalah hipotesis statistik. HO sama dengan 0 yang artinya tidak terdapat pengaruh signifikan dari pemasaran afiliat pada variabel X terhadap keputusan pembelian pada variabel Y. HA tidak sama dengan 0 artinya terdapat pengaruh signifikan dari pemasaran afiliat atau variabel X terhadap keputusan pembelian pada variabel Y. Jika nilai signifikasi yang digunakan adalah 0,05, maka bila dihitung dengan F-table menjadi, jika F hitung lebih dari F-table, maka HO ditolak dan HA diterima. Jika F hitung kurang dari F-table, maka HO diterima dan HA ditolak. Lalu terdapat metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pengumpulan data melalui survei atau kuesioner yang disebarkan secara online. Metode survei biasa digunakan untuk jenis penelitian deskriptif, eksploratif, dan eksplanatif dengan menggunakan individu sebagai unit analisisnya. Lalu validitas yang akan diuji dalam penelitian ini adalah validitas dari variabel pemasaran yaitu variabel X dan validitas dari variabel keputusan pembelian yaitu variabel Y dan pengujian validitas menggunakan SPSS dengan Cashier-Makan-Olkin atau KMO dan Barrel test. Data yang diuji pada variabel tersebut dapat dikatakan valid jika nilai KMO lebih dari 0,5. Sedangkan untuk reliabilitas pada penelitian ini akan diuji menggunakan SPSS dengan Crunchbase Alpha apabila nilai Crunchbase Alpha-nya lebih dari 0,6 maka data dapat dikatakan reliable. Lalu untuk analisis data univariat merupakan teknik statistik yang sesuai untuk menganalisis data apabila terdapat pengukuran tunggal dari setiap elemen dan sampel atau jika terdapat beberapa pengukuran pada setiap elemen, setiap variabel dianalisis secara terpisah. Lalu untuk regresi bivariat merupakan prosedur untuk menurunkan hubungan matematis dalam bentuk persamaan antara variabel dependen dan variabel independen. Lalu di sini merupakan tabel operasional konsep, yaitu yang pertama adalah konsep komunikasi pemasaran dengan variabel pemasaran afiliat, di mana ada 3 dimensi, yaitu ada informativeness, yang kedua ada perceived ease to locate, dan perceived usefulness. Pada dimensi yang pertama yaitu terdapat 3 indikator. Yang pertama adalah informasi yang ditayangkan dalam affiliate marketing bersifat informatif. Yang kedua adalah informasi yang ditayangkan dalam affiliate marketing membuat tertarik untuk membeli. Dan yang ketiga adalah informasi yang ditayangkan dalam affiliate marketing membantu menentukan pembelian. Lalu untuk indikator pada dimensi kedua yaitu yang pertama tautan yang ditampilkan oleh affiliate marketer mudah untuk ditemukan, yang kedua tautan yang ditampilkan oleh affiliate marketer mudah untuk diakses, dan yang ketiga adalah tautan yang ditampilkan oleh affiliate marketer mudah untuk dipahami. Lalu untuk indikator pada dimensi ketiga terdapat 3 indikator. Yang pertama adalah informasi yang dibuat oleh affiliate marketer berguna ketika ingin mencari produk. Yang kedua adalah informasi yang dibuat oleh affiliate marketer meningkatkan efektivitas berbelanja online. Yang ketiga adalah adanya affiliate marketing mempermudah untuk mencari barang yang dibutuhkan. Skala yang digunakan untuk ketiga variabel ini adalah skala interval. Lalu selanjutnya ada konsep yang kedua yaitu perilaku konsumen dengan variabel keputusan pembelian dan terdapat 3 dimensi. Yang pertama adalah pembelian berdasarkan pilihan produk, yang kedua adalah pembelian berdasarkan brand atau merek, yang ketiga adalah pembelian berdasarkan metode pembayaran.
Untuk indikator pada dimensi pertama, yaitu yang pertama adalah kemantapan membeli setelah mengetahui informasi produk, yang kedua adalah membeli karena produk sesuai dengan keinginan dan kebutuhan, dan yang ketiga adalah membeli karena produk direkomendasikan dari orang lain. Dan untuk indikator pada dimensi kedua terdapat 3 indikator. Yang pertama adalah kemantapan membeli setelah mengetahui informasi brand. Yang kedua adalah membeli karena brand yang paling disukai. Yang ketiga adalah membeli karena brand direkomendasikan dari orang lain. Lalu selanjutnya indikator pada dimensi ketiga terdapat 3 indikator. Yang pertama adalah metode pembayaran yang beragam. Yang kedua adalah metode pembayaran mudah digunakan. Dan yang ketiga adalah metode pembayaran yang mudah diakses. Untuk skala yang digunakan untuk variabel kedua ini menggunakan skala interval. Lalu terdapat keterbatasan penelitian. Dalam penelitian ini adalah terbatasnya populasi yang akan diteliti karena hanya menggunakan mahasiswa dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta pada angkatan 2020 sampai 2022 saja. Sedangkan untuk kelemahan penelitiannya adalah data yang digunakan hanya dari hasil menyebar kuesioner secara online saja. Tidak ada pengambilan data lain untuk memperkuat penelitian ini. Sekian yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.